Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Rafif dari 12 MIPA E. Kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yang saya gambar merupakan jaringan daun. Yang nomor satu ini merupakan sel penjaga. Sel penjaga sendiri berguna untuk mengatur buka dan menutupnya stomata. Yang kedua, yang titik hitam ini merupakan stomata. Stomata sendiri berguna untuk tempat keluar dan masuknya gas. Yang ketiga, ini merupakan sel pembuluh hangkut yang berada di tengah-tengah ini. Sel pembuluh hangkut berguna untuk jalur utama transportasi zat. Yang keempat, yang di bawah stomata ini merupakan rongga udara. Rongga udara sendiri berguna untuk menyimpan udara yang diserap oleh stomata. Yang kelima, yang berada di lapisan terluar ini yang digaris, merupakan kutikula. Kutikula sendiri berguna untuk melindungi hama dan memperlambat proses fotosintesis dengan cara merefleksikan sinar matahari. Yang keenam, ini yang agak hitam diarsir, merupakan jaringan parenchyma. Jaringan ini berguna untuk tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang berada di garis-garis yang panjang ini merupakan epidermis. Epidermis sendiri berguna untuk melindungi tumbuhan. Besar lensa yang digunakan untuk melakukan pengamatan tadi adalah 100 kali. Cara mengetahui lensa objektifnya adalah dengan rumus lensa objektif kali lensa okuler sama dengan total pembesaran. Sama dengan lensa objektif dikali 10, karena di soal sudah diketahui bahwa lensa okulernya adalah 10, sama dengan 100. Jadi lensa objektif yang digunakan adalah 10. Bagian tersebut ditemukan di bagian daun karena memiliki stomata dan berwarna hijau yang menandakan mengandung klorofil. Gambar 2. Yang nomor 1 ini merupakan bagian penutup. Bagian penutup sendiri mempengaruhi stomata dalam membuka dan menutup. Yang kedua adalah celah stomata. Celah stomata ini berguna untuk tempat pertukaran gas. Yang ketiga adalah sel tetangga. Sel tetangga sendiri berguna untuk mengatur perubahan osmotik yang mengatur besar kecilnya celah stomata. Bagian organ. Bagian organ yang berada pada gambar adalah daun. Karakteristik pada organ ini adalah berklorofil dan memiliki stomata. Modifikasi jaringan epidermis. Jaringan epidermis dapat dimodifikasi menjadi beberapa bagian, yaitu stomata, trikoma, spina, filamen, sel kipas, dan sel krisik. Fungsi modifikasi. Stomata merupakan mulut daun yang berperan dalam proses transportasi dan respirasi tumbuhan. Trikoma merupakan rambut-rambut yang ada pada organ seperti akar, batang, dan daun. Trikoma sendiri berfungsi untuk mengurangi penguapan dan meneruskan rangsangan. Yang ketiga adalah spina atau duri. Spina atau duri merupakan alat tumbuhan yang terdapat pada batang tumbuhan. Yang keempat adalah filamen. Filamen merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung. Yang kelima adalah sel kipas yang merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun, terutama pada kelompok rumputan dan bambu. Sel kipas sendiri berfungsi sebagai penyimpanan air. Yang terakhir adalah sel kersik, yang merupakan sel epidermis berisi kristal kersik. Adanya sel kersik sendiri menyebabkan batang tebu menjadi keras. Panjang X pada gambar adalah dalam skala 400, diameternya adalah 4 sel. Maka X-nya adalah 1/4 dikali 2,4 sama dengan 0,6 mm. Skala aslinya adalah X sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4 dibagi 400. Jadi X sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan X sama dengan 1,5 UM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.